Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih untuk teman-teman terus setia mengikuti channel ini. Nah, kali ini saya akan bahas soal mu'alaf. Nah, mu'alaf ini benar-benar botol, bro. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak tahu apa-apa tentang Kristen, tapi sok-sok mau bahas Kristen seperti biasa. Tetapi gaya PD-nya dan OO-nya ini yang benar-benar lucu menurut saya. Dan kita mesti nonton videonya dulu. Kalau berarti zaman dulu itu kita disebut sebagai ikan dong nih, zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang kan istilahnya kan domba tersesat. Betul, Umi? Artinya begini, itu yang dipahami oleh gereja, bahwa kemudian istilah itu adalah sebagai dasar untuk melaksanakan misi kristenisasi, mengkristenkan dunia. Okay. Padahal sebenarnya Kristen sendiri hanya untuk kalangan Bani Israel ya, Mi? Sebetulnya. Ya. Nah, buat kalian semua yang Kristen, tunggu. Oh, aman mic-nya. Buat kalian semua yang Kristen, begitu dengar ulasan dari Irene Handono dan konconya ini, pasti kalian semua akan ketawa, cuy. Karena apa yang diomongin ini benar-benar botol. Saya nggak tahu ini benar-benar pernah Kristen apa nggak nih dua orang ini. Pakai jilbab, sok-sok suci, ngomongin Kristen, salah lagi. Apa salahnya? Oke, kita akan bahas pelan-pelan. Kalian ikutin aja dan kalian harus paham ini semuanya. Yang pertama, dia mengatakan, oh berarti kita zamannya Yesus disebut ikan dong. Apa-apaan statement kayak gini? Sejak kapan orang Kristen disebut ikan? Karena sekarang katanya Kristen disebut sebagai domba. Ini analogi kayak gini, yang sederhana kayak gini aja kalian nggak ngerti gitu. Kenapa orang Kristen disebut domba? Lah ini kalau orang pernah Kristen pasti tahu konteksnya. Di Timur Tengah sana, terutama orang Israel, pekerjaan utamanya apa? Bukan kredit bank. Pekerjaan utamanya bukan petani. Tetapi apa pekerjaan utamanya? Adalah seorang gembala mereka itu. Seorang gembala domba. Makanya kenapa sekarang itu orang Kristen itu pendetanya disebut gembala dan jemaatnya disebut domba-domba. Itu sebutan yang Yesus berikan sendiri sebenarnya pada waktu dia ngobrol berbincang-bincang dengan para muridnya. Bahkan beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai adalah antara gembala dan dombanya. Jadi bukan berarti secara literal orang Kristen disebut sebagai domba karena orang Kristen itu binatang. Masa kayak gitu aja nggak ngerti kalian dua itu? Kenapa disebut sebagai itu? Karena relasi antara gembala dan domba. Domba itu adalah binatang yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Binatang yang tidak tahu jalan pulang. Kalau misalnya dia tersesat ya udah tersesat aja. Nggak tahu jalan pulangnya kemana. Lalu bagaimana domba yang terhilang kemudian bisa kembali pulang? Itu memerlukan seorang gembala. Makanya gembalanya pergi mencari domba itu dan kemudian domba itu diambil. Setelah diambil dibawa pulang. Itulah tugas seorang gembala. Kenapa orang Kristen disebut sebagai domba-domba? Karena gini, domba itu kan orang Kristen ini bukan cuma orang Kristen sebenarnya yang dibilang domba. Tetapi semua manusia itu disebut sebagai domba. Penyebutan. Ada domba yang ada di kandang dan ada domba yang tersesat. Makanya ketika domba itu tersesat, Yesus pergi mencari domba itu. Dicari satu-satu supaya kembali pulang. Itulah kenapa manusia yang tersesat seperti kalian dua itu membutuhkan seorang gembala untuk mencari kalian. Supaya kalian pinter dikit gitu. Supaya nggak ngarang cerita, bahas tentang Kristen, bikin diri tahu tentang Kristen padahal nol besar apa yang kalian pahami gitu. Nah itu yang pertama, istilah domba. Makanya kan Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ada domba yang banyak 100 domba. Kemudian ada satu domba tersesat. Apa yang dilakukan? Gembala itu mencari satu domba. Dan kemudian domba yang tersesat ini ketika ketemu dipatahkan kakinya. Kenapa harus dipatahkan? Supaya dia tahu bahwa tindakan itu salah, ya kan?
Ketika dipatahkan kakinya, dibalut lukanya hingga sembuh. Supaya dia tidak kabur lagi tuh domba nakal. Jadi Umi Ren, ingat ya perumpamaan itu, kalau kamu sudah terlalu jauh, ingat jalan pulang. Iya kan? Nah, yang kedua berkenaan dengan ikan. Dia bilang, oh berarti orang Kristen disebut sebagai ikan. Bukan begitu. Terus Irene Handon lagi bilang, iya itu sebagai upaya mereka kristenisasi. Lah kau ini loh tahu sejarah dari mana, Ren? Udah oma-oma kok ya tetap nipu gitu loh. Nah, ikan itu sebenarnya identitas yang dipakai oleh orang Kristen pada waktu itu ketika orang Kristen berada dalam penganiayaan. Jadi ketika dalam penganiayaan tentunya mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak bisa membuka secara lebar, ini loh aku Kristen, oh dipukulin kamu. Di Indonesia ini kan kalau didirikan gereja, sekolah Kristen, wah langsung didemo. Didemo dan kemudian dilarang buka, ya kan? Ya kira-kira seperti itulah. Akhirnya mereka memakai semacam kode, yang kode itu lambangnya itu berbentuk sebagai ikan. Dan tulisan di dalamnya adalah iktus. Apa iktus? Iktus itu dari bahasa Yunani. Yesus Kristus, Theos Uios, dan juga soter. Nah, ketika ini digabungkan ya kata-katanya menjadi iktus atau kalau dalam simbolnya adalah ikan. Jadi orang Kristen itu ketika ketemu saudaranya dia akan menggambar semacam bentuk ikan begitu dan kemudian orang Kristen lainnya dia akan meneruskan gambar itu. Kalau dia tahu menulisnya dengan benar berarti sesama Kristen, sesama percaya Yesus. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, dia tidak akan bisa melanjutkan simbol itu. Makanya kenapa dipakai simbol itu yang diketahui oleh semua kalangan Kristen pada abad mula-mula yang mana mereka dalam penyiksaan. Dan bersikap bijaklah dan hati-hati supaya tidak melakukan hal yang konyol dan kesalahan yang fatal pada waktu itu. Sehingga mereka harus dipersekusi dan dianiaya. Jadi bukan karena nih ikan ini untuk kristenisasi. Bagaimana mereka mau kristenisasi sedangkan mereka dalam penganiayaan. Mereka justru bertahan hidup supaya mereka tidak dipukulin, tidak dianiaya. Jadi bukan untuk kristenisasi, Ren. Yang islamisasi itu kan kamu sebenarnya. Pergi ke NTT sama konco-koncomu, ya kan? Bawa Indomie, cari orang-orang susah supaya mereka bisa masuk ke agamamu. Tapi yang dituduh Kristen, oh Kristen itu sebar-sebar Indomie supaya masuk Kristen. Situnya sendiri yang lakukan. Sorry cuy. Kekristenan tidak segampang itu. Kami juga nggak mau lah orang mau masuk Kristen cuman gara-gara Indomie. Indomie, seleraku. Nggak mau. Kita harus mencari orang-orang Kristen yang benar-benar tulus mau ikut Kristus. Imannya harus teruji. Kayak orang-orang Kristen di abad mula-mula. Imannya benar-benar teruji. Imannya benar-benar teruji. Tidak bisa imannya itu hanya karena sesuatu. Bahkan Yesus pun kan tolak mereka yang kalau mau datang cuma mau cari mujizat saya, ya kan? Nah, mudah-mudahan ulasan ini meluruskan Anda yang mulai botol supaya Anda pintar, Ibu Irin. Belajar sejarah supaya pintar. Jangan nyontek dan ngapal. God be with you all.